Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, memahami sikap dalam toleransi keragaman. Yang ketiga, mengetahui informasi melalui peta pikiran. Dan yang terakhir, yang keempat, mengetahui informasi dari teks melalui ringkasan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu keragaman kegiatan ekonomi masyarakat. Indonesia sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Nah, contohnya pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Lalu ada peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kegiatan peternakan biasanya dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Nah, hewan laut yang biasa ditangkap yaitu ikan kakap, udang, ataupun kepiting. Hasil kegiatan ini biasa digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan. Lalu ada kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu jati atau rotan ya. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan atau mebel. Hasil hutan juga diekspor untuk menambah devisa negara, untuk menambah pendapatan ya, pendapatan negara. Nah, lalu ada pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Hasil dari kegiatan tersebut seperti pasir dan kapur misalnya ya, tambang pasir atau kapur digunakan sebagai bahan baku bangunan. Lalu ada tambang emas atau perak sebagai bahan dasar perhiasan. Minyak bumi ya, tambang minyak bumi, gas bumi, batu bara biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Lalu ada belerang ya. Belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan atau badan usaha atau ada yang mengelolanya ya. Lalu industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengelolaan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri biasa dilakukan di dalam pabrik ya. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya. Misalkan contoh yaitu pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik, dan yang lainnya ya. Lalu ada perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Nah, kalau sumber daya alam yang rendah untuk berkembang, maka biasanya
orang-orangnya itu ya, masyarakatnya itu berdagang seperti itu. Yang terakhir yaitu jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini biasanya melibatkan orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, atau kurir yang mengantar ya, jasa. Nah, untuk penjelasan keragaman kegiatan ekonomi masyarakat hanya seperti itu ya. Kita lanjutkan langsung ke materi selanjutnya, yaitu sikap dalam toleransi keragaman di Indonesia. Toleransi adalah sikap saling menghargai antara sesama manusia. Sikap toleransi dapat mempererat hubungan dalam bermasyarakat. Nah, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman, yaitu tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah, menghargai teman yang berbeda suku, dan tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya, seperti apa yang telah dibahas pada materi sebelumnya ya. Nah, bentuk-bentuk toleransinya yaitu ada toleransi keragaman agama, toleransi keragaman suku bangsa, dan toleransi keragaman budaya. Toleransi dalam agama misalnya menghormati orang yang sedang beribadah. Toleransi dalam keragaman suku bangsa misalnya saling menghormati antar suku, ras, dan serta cinta tanah air tentunya. Yang terakhir, toleransi budaya, tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, melestarikan budaya agar tetap lestari ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu peta pikiran. Nah, sudah sering kita bahas tentang peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan dalam menyusun informasi yang penting. Materi yang terakhir yaitu informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah intisari dari sebuah teks. Kita hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang telah dibaca. Informasi penting biasanya disampaikan melalui gagasan pokok atau ide pokok. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teksnya secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Nah, jadi meringkas itu adalah menulis kembali ya, menulis kembali secara singkat. Misalkan ada sebuah cerita tentang Malin Kundang lah misalkan ya. Terus kita itu mau meringkas. Nah, di ringkas itu jadi diperpendek ceritanya, tapi alurnya juga harus sesuai dari awal sampai terakhir, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk materi pada hari ini Bapak cukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.